Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Marilah kita berdoa bersama-sama ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah kalian semangat semua ya. Nah, di sini apakah ada yang tidak masuk? Nah, di sini Ibu Guru akan mengecek kehadiran kalian. Nanti Ibu Guru akan memanggil nama kalian ya. Nanti jika Ibu Guru memanggil nama kalian, nanti kalian bilang hadir Bu, gitu ya. Yang pertama, Aina ya Fatihatur Rahmah. Hadir Bu. Oke, yang kedua, Firda Syifaul Ulia. Hadir Bu. Oke, alhamdulillah di sini kelas 4 hadir semua ya. Nah, alhamdulillah kelas kita hari ini nihil ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Nah, di sini Ibu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui kegiatan identifikasi, siswa mampu menjelaskan kembali pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan dalam bentuk tulisan dengan benar. Dan yang terakhir yaitu, melalui kegiatan identifikasi, siswa mampu menyebutkan kembali jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal dalam bentuk tulisan dengan benar. Nah, itu tadi tujuan pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran kita akan belajar tentang pengaruh lingkungan terhadap jenis pekerjaan dan jenis pekerjaan penduduk berdasarkan tempat tinggal. Nah, itu tadi tema yang akan kita bahas dan tujuan pembelajaran serta materi pembelajaran. Nah, pada pertemuan kali ini kita tadi akan belajar tentang apa? Tema 8 Daerah tempat tinggalku. Subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Iya, subtema 1 lingkungan tempat tinggalku. Nah, di sini kalian masih semangat untuk melanjutkan pembelajaran pada hari ini? Masih, Bu, gitu. Masih Bu. Iya. Nah, di sini Ibu Guru akan mengecek semangat kalian dengan Ibu Guru akan memberikan ice breaking kepada kalian. Ice breakingnya apa? Nanti kita bertepuk semangat bersama-sama ya. Kalian bisa toh? Bisa. Iya. Marilah kita bertepuk semangat bersama-sama. Tepuk semangat. Semangat. Alhamdulillah kalian semangat semua untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, pada pembelajaran kali ini yang akan dilanjutkan bersama Ibu Ida Mauludia.
sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Bu Vina. Sebelum kita membahas materi pada hari ini, jadi kita akan mereview materi yang sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Ya, tempo dan tinggi rendahnya nada. Nah, kemarin kita sudah bernyanyi juga lagu daerah dari Papua yang judulnya apa? Yamko Rambe Yamko. Masih ingat? Masih. Ya. Nah, jadi di setiap daerah itu kan ada berbagai jenis lagu sendiri, bermacam-macam lagu, berbeda-beda di setiap daerahnya. Begitupun juga jenis pekerjaan juga begitu, berbagai jenis di setiap daerahnya. Nah, coba kita amati gambar yang ada di PPT ini ya. Ini gambar apa? Nelayan. Gambar nelayan. Ya, ini nelayannya sedang ngapain kira-kira? Mencari ikan. Coba yang ini diamati. Ini gambar apa? Kebun teh. Gambar kebun teh. Ya, benar sekali. Jadi di antara kedua gambar di sini menunjukkan bahwa di pantai dengan lingkungannya seperti yang ada di gambar ini, di sini kan ada di dalam airnya ini ada berbagai macam ikan yang dapat diambil, yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, sehingga penduduk yang ada di daerah pantai ini mencari ikan dan dijadikan sebagai mata pencaharian atau pekerjaan, yaitu sebagai nelayan. Nah, sedangkan kalau di ini daerah mana sih biasanya kalau apa ini namanya kebun teh biasanya ada di dataran tinggi, ya kan? Kalau di dataran tinggi itu biasanya ada kebun teh, kebun kopi. Jadi di sana pun penduduknya tidak nelayan lagi, karena kan di sana nggak ada laut. Ya, mau mancing di mana gitu kan? Nah, di sana itu pekerjaannya ya seperti yang ada di gambar ini. Ya, petani kebun kopi, petani kebun teh, gitu kan. Nah, kalau di daerah kita di sini, ini kan termasuk dataran rendah. Apakah ada di sini seperti kebun teh yang ada di gambar ini? Tidak ada kan? Nah, jadi lingkungan itu mempengaruhi jenis pekerjaan. Nah, jadi kalau di dataran tinggi itu ya seperti gambar ini, ya kan? Kan kalau di dataran rendah seperti dataran di daerah kita ini, apakah ada nelayan di sini? Tidak ada kan? Nah, jadi seperti itulah lingkungan itu mempengaruhi jenis pekerjaan. Kemudian coba kita buka bersama-sama. Kita buka halaman 22 di bukunya, buku tematik. Nah, di sini bisa lihat di sini juga. Ini ada bacaan bahwa Tabanan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Bali. Wilayah Kabupaten Tabanan didominasi oleh pegunungan dan pantai. Selain itu, Tabanan terkenal sebagai penghasil beras dan sayuran. Mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Namun, penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Keadaan alam suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Nah, di sini tadi kita kan sudah mengetahui kalau apa tadi?
di dataran tinggi itu berbeda jenis pekerjaannya dengan di dataran rendah maupun di daerah pantai. Nah, begitupun juga pada kalimat di sini juga seperti itu. Penduduk yang tinggal di pantai bermata pencaharian sebagai nelayan. Kemudian dalam suatu tempat mempengaruhi mata pencaharian penduduknya. Jadi seperti itu. Bisa dipahami? Nah, untuk selanjutnya nanti apa saja sih jenis-jenis pekerjaan yang ada di setiap daerah? Ada daerah apa saja nanti akan kita lanjutkan dan disampaikan oleh Bu Sofi. Nah, baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bu Vida tadi, bahwa lingkungan itu mempengaruhi mata pencarian penduduk di setiap daerah. Nah, jadi di setiap daerah itu mata pencariannya selalu berbeda. Nah, di sini Ibu minta kalian mengamati gambar yang telah disediakan ya. Di sini ada 3 daerah yang bisa ditinggali oleh manusia. Yang pertama ada di daerah pantai, yang kedua di daerah dataran tinggi, dan yang ketiga di dataran rendah. Anak-anak, kalau kita ini tinggal di daerah mana? Dataran rendah. Dataran rendah. Nah, jadi ini yang pertama tadi ada daerah pantai. Di daerah pantai itu penduduknya bekerja sebagai apa aja sih? Nah, ini apa? Ada yang tahu ini gambar apa? Nelayan. Iya, betul, ini nelayan. Jadi di daerah pantai itu penduduknya biasanya bekerja sebagai nelayan. Yang kedua ada yang tahu ini gambar apa? Ini gambar petani tambak ya. Nah, yang ketiga ini gambar pengrajin. Yang keempat gambar pedagang, dan yang kelima ada petani garam. Nah, jadi di daerah pantai itu tadi ada yang bekerja sebagai nelayan, petani tambak, pengrajin, pedagang, dan petani garam. Nah, sedangkan yang kedua ada di daerah dataran tinggi. Di daerah dataran tinggi ada yang bekerja sebagai ini namanya juga petani, dan ini pekerja kebun. Yang ketiga ada peternak, dan yang keempat juga ada pedagang. Nah, sedangkan yang ketiga ada di daerah dataran rendah. Ini gambar apa? Petani, betul. Dan yang kedua ada gambar peternak. Yang ketiga gambar pedagang, dan yang keempat gambarnya buruh. Nah, ini tadi di daerah dataran tinggi dan dataran rendah dua-duanya ada petani. Bedanya apa sih, Bu? Ada yang tahu? Nggak tahu. Nah, jadi bedanya petani di daerah dataran tinggi dan dataran rendah itu ada di tanaman yang ditanamnya. Kalau di dataran tinggi tanaman yang ditanam itu berupa sayuran seperti kol, terus ada juga teh. Kalau petani di dataran rendah yang ditanam apa? Ini padi dan palawija. Nah, jadi selain itu di kota dan di desa itu mata pencahariannya juga berbeda. Kalau di desa kebanyakan masyarakatnya bekerja sebagai apa? Daerah dataran rendah. Itu contohnya apa? Kalau di desa itu biasanya masyarakat banyak bekerja sebagai petani. Karena kenapa? Karena tersedianya lahan pertanian yang luas. Kalau di kota itu kebanyakan bekerja sebagai pekerja jasa. Nah, ada yang tahu pekerja jasa itu apa? Yang menghasilkan jasa. Ya, yang menghasilkan jasa sesuai dengan keahliannya sendiri. Contohnya apa? Ada yang tahu? Guru, dokter. Terus apa lagi? Polisi. Ya, polisi, ada lagi pengacara dan lain sebagainya. Nah, jadi mata pencaharian masyarakat itu berdasarkan lingkungan tempat tinggalnya. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi mata pencaharian penduduk. Karena apa? Karena mereka memanfaatkan kekayaan alam yang tersedia. Kesimpulan yang tadi kita bahas yaitu lingkungan berpengaruh juga terhadap jenis pekerjaan di daerah pesisir pantai, dataran tinggi, dan juga dataran rendah. Penduduk di pesisir pantai mata pencariannya sebagai nelayan, sedangkan di penduduk di dataran rendah
Mata pencariannya sebagai buruh dan juga petani. Dan yang terakhir, penduduk di dataran rendah tinggi, mata pencariannya sebagai perkebunan seperti kopi dan juga teh. Apakah paham Mas tentang kesimpulan tadi? Ibu mempunyai tugas, dibuka halaman 23, dikerjakan di rumah, dikumpulkan minggu depan ya. Sekarang ibu mempunyai ice breaking. Ice breakingnya sampean tirukan gerakan ibu ya. Tepuk tegak, tepuk lepas ha, tepuk 1 ha, tepuk 2 ha ha, tepuk 3 ha ha ha. Sebelum ibu mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.